Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para alimul ulama, para tuan guru, khususnya Nadhir Masjid Agung Al-Karomah, Tuan Guru Hasanuddin, dan segenap para tuan guru yang lainnya. Yang kami hormati, yang kami muliakan para pejabat pemerintahan, Bapak Wakil Bupati Banjar, Bapak anggota Dewan, Bapak Kemenak dan lain semuanya yang hadir. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, Haji Yusuf dan semuanya, grup Majelis Habsyi Mahabbatus Shalihin dan rekan-rekan dari Al-Karomah TV yang malam hari ini menyiarkan acara secara langsung live streaming, dan semua yang hadir, saya yakin insyaallah kita pulang dari sini hajatnya kabul insyaallah. Yang sedang sakit Allah angkat semua penyakitnya, yang sedang bersedih Allah hilangkan semua kesedihannya, yang belum punya jodoh Allah perjumpakan dengan jodohnya insyaallah. Kok paling keras ini? Makanya usul mungkin Isra Mi'raj tahun depan tambah acara nikahan massal. Dan semuanya semoga Allah berikan kelancaran rezeki insyaallah. Yang punya hutang semoga segera lunas hutangnya. Nggak kalah kerasnya ini juga. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita duduk bersama, kumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Ini masjid yang kita yakin ussisa ala taqwa, masjid yang didirikan pondasinya itu ketakwaan kepada Allah, masjid yang dibangun oleh orang-orang yang saleh, masjid yang dibangun oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin berapa kaum sholihin yang sudah pernah duduk di tempat ini, berapa waliullah yang pernah sujud di masjid ini. Maka insya Allah kita semuanya yang hadir akan mendapatkan keberkahannya. Isra wal Mi'raj ini sebenarnya pelajaran untuk kehidupan. Perjalanan itu banyak. Nabi itu banyak melakukan perjalanan. Hijrah itu pun juga satu hal yang ada perjalanan di situ. Namun perjalanan yang paling istimewa adalah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjalanan yang paling istimewa.
Kenapa? Setiap tahunnya, Anda mungkin dengarkan setiap tahunnya ceramah Isra wal Mi'raj di sini, maka setiap penceramah menggali hikmah yang berbeda, menggali ilmu-ilmu yang berbeda, karena sesungguhnya memang Isra wal Mi'raj itu satu hal yang memang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hadratun jallat an nadharin nadhirin wa rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Ini adalah satu peristiwa yang susah untuk orang meneliti dan tidak akan terjadi kecuali kepada pemimpin para utusan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Setiap kali digali maka akan mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang ada. Maka pada malam hari ini insyaallah kita sama-sama akan belajar sedikit tentang Isra wal Mi'raj. Intinya sebenarnya Isra wal Mi'raj adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad min sebagian, min litab'id, sebagian aja dari tanda-tanda kebesaran kami. Dalam firman yang lain, kalau Isra itu diterangkan di surat Al-Isra ayat yang pertama. Kalau Mi'rajnya diterangkan di surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, tapi min hanya sebagian. Dalam tafsir Al-Wasi dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW dipertunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, tujuannya adalah bukan untuk menjadikan Nabi yakin, enggak, untuk menjadikan Nabi Muhammad menambah keyakinan yang sudah sempurna, maka semakin disempurnakan lagi karena peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah kita semuanya mendapatkan hadiah istimewa. Mohon maaf, ini bukan beban, ini bukan problem, ini bukan rintangan, ini adalah hadiah. Apa hadiahnya? Salat. Asalnya 50 waktu. Kalau orang nggak pernah belajar agama nganggap itu 50 waktu memberatkan. Ini orang kalau sholatnya 50 waktu beneran nggak sempat pakai celana mungkin. Pakai sarung baru mau ngelepas udah hayya ala sholah lagi. Pakai sarung lagi, mau ngelepas lagi hayya ala sholah lagi. 50 waktu. Ini orang nggak ngerti, dibilang memberatkan. Tapi sesungguhnya itu tanda Allah cinta. Karena Allah cinta sama kita, Allah rindu sama kita, Allah kangen sama kita semuanya, kita diminta sama Allah ngadep sehari 50 kali. Karena rindunya Allah sama kita. Allah pengen lihat kita sujud. Padahal Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya. Kita diminta sholat ngadep Allah sehari 50 kali. Tapi kalau beneran terjadi, kayaknya umat ini nggak kuat. Ini 5 waktu aja yang bolong-bolong banyak soalnya. Bener apa bener? Ini 5 waktu aja masih banyak yang bolong-bolong. Nah, akhirnya turun sampai akhirnya satu hari sholat hanya 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merenung. Kita satu hari sama Allah dikasih waktu berapa jam? 24 jam. Ada yang lebih atau ada yang kurang? Nggak ada ya, semua sama. Waktu kita sehari semalam itu kalau berdasarkan Masehi, itu waktu kita sehari semalam itu 24 jam. Itu waktu kita sehari semalam. Nah sekarang pertanyaannya selanjutnya, 24 jam ini kira-kira waktu yang cepat atau waktu yang singkat? Kalau pengangguran sama orang yang kerja ini jawabannya beda. Nah, pertanyaan berikutnya, sholat kita itu butuh waktu total 50
perlu waktu berapa sih? 5 waktu ini perlu waktu berapa? Subuh berapa menit sih? Yang jawab 5 menit ini udah sholatnya Masya Allah ini. Mungkin kunutnya double 3 itu. Ya katakanlah ada 5 waktu sholat itu memerlukan waktu setengah jam. Bener apa enggak? Mungkin kurang. 5 waktu sholat itu memerlukan waktu setengah jam. Anda bayangin setengah jam untuk sholat, 23 setengah jam untuk aktivitas kita yang lainnya. Pertanyaannya, yang sholatnya keburu-buru banyak apa banyak? Padahal cuma setengah jam sehari. Yang sholatnya tergesa-gesa banyak kan? Banyak. Makanya itu sekarang ini kita merenung, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup Anda sehari 24 jam itu keberkahannya, nasibnya tergantung dengan setengah jam, yaitu waktu sholat Anda. Kalau yang setengah jam ini Anda perhatikan beneran, Anda khusyuk, 24 jam beres insya Allah. Kira-kira kerja setengah jam cukup untuk ongkos hidup sehari, mau apa enggak? Sholat ini Anda setengah jam sholat, 23 setengah jam yang lainnya ini dapat berkah karena setengah jam Anda sholat. Makanya nikmati waktu sholat kita, nikmati waktu sholat. Jangan cuma satu sekedar pokoknya datang sujud, enggak. Kalau sholat itu anggap ini Allah rindu sama saya, sekarang saya dipanggil sama Allah, ngadepnya sama Allah yang beneran, khusyuk. Habib mau khusyuk susah. Nabi udah ngajarin, pertama kalau wudhu itu yang khusyuk. Nanti jalannya ke masjid juga jangan sambil lari. Ini ajaran Nabi. Bisakinah wal waqar, dengan penuh ketenangan. Orang kalau udah jalan menuju salat sambil lari, yakin nggak akan khusyuk. Kenapa? Lari nanti baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak sempet baca Fatihah udah ruku imamnya. Jadi sambil jalan, ketinggalan gimana? Tidak apa-apa ketinggalan, udah memang dasarnya telat. Ya udah nasibnya ketinggalan memang. Datang kemudian ketika sholat, tahu apa yang dibaca, kemudian setelah itu posisi pandangan mata melihat ke arah tempat sujud. Sebagian ulama menyatakan memejamkan mata itu hukumnya makruh ketika sholat. Kenapa? Karena mayoritas orang kalau mata terpejam, satu di antara dua, ngantuk atau berhayal. Ya, yang dipejamkan mata khusyuk ada, nggak makruh bagi dia. Tapi kalau kita memejamkan mata kok jadinya semakin lama semakin merunduk, padahal bukan waktunya ruku, berarti ini udah ngantuk itu namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadiah terbesar adalah salat. Dan dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan banyak peristiwa yang dapat menguatkan Nabi. Isra dimulai di masjid, dimulai ada di masjid. Walaupun saya sampaikan, karena sebelumnya biar nggak ada yang protes ini, itu kan ada yang bilang rumahnya Ummu Hani. Benar, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama di masjid langsung ke perjalanan. Pendapat yang lain ada yang mengatakan dari rumah Ummu Hani kemudian dibawa ke masjid, baru setelah itu perjalanan. Siapa sih Ummu Hani? Nih anak muda dengerin ini. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani itu putrinya Abu Thalib, perempuan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, akan tetapi tidak sampai beliau nikahi. Jadi ini dalil cinta tidak harus memiliki. Ya, yang ketawa berarti barisan patah hati ya. Cinta tidak harus memiliki. Dalilnya ini dalilnya. Jadi orang patah hati aja sama Nabi dikasih uswatun hasanah kok. Ini orang patah hati ini ada uswatun hasanahnya dari Rasulullah.
Nih bayangin sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Nabi jatuh cinta sama Ummu Hani. Nabi datang ngelamar. Ketika dilamar ternyata Ummu Hani sudah dilamar sama orang lain. Sudah dilamar sama orang lain. Terus Nabi putus asa, enggak. Berarti belum jodoh. Berarti cari yang lain. Yang lainnya. Kadang udah ngelamar keduluan nggak mau nikah sampai mati. Kalau nggak nikah sampai mati kayak Imam Nawawi nggak ada masalah, karangan kitabnya banyak. Ini nggak nikah sampai mati tiap hari buat status. Nah, ini namanya bukan Imam Nawawi, ini namanya Imam Ngawuri, ini namanya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dilamar ditolak. Karena udah dilamar sama orang. Setelah Fathu Makkah, ini Ummu Hani udah nggak ada suaminya. Dilamar lagi sama Nabi. Ada riwayat Fathu Makkah, ada riwayat kesempatan yang lainnya itu. Dilamar lagi sama Nabi, Ummu Hani bingung jawabnya. Ya Rasulullah, saya punya anak. Kalau saya ngurus anak, saya takut menyia-nyiakan engkau. Tapi cinta ini. Tapi kalau saya ngurus engkau, saya menyia-nyiakan anak. Akhirnya enggak jadi nikah lagi. Bahkan sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, antara Nabi dan Ummu Hani tidak pernah terjadi pernikahan. Jadi kalau Anda cinta tapi enggak bisa memiliki, enggak apa-apa. Ada contohnya dari Nabi. Berarti itu bukan yang terbaik. Makanya nggak usah pakai buat status patah hati, apalagi minta dikasihani sana sini. Lebih baik jalani hidup dengan pasti semoga Allah akan memberikan jodoh yang terbaik di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kok aminnya kenceng ini? Jadi riwayat itu dari Masjidil Haram ilal Masjidil. Berarti apa? Kalau Anda mau hidupnya berkah, datengin masjid. Pengen hidup berkah, ke warnet. Pengen hidup berkah, restoran. Pengen hidup berkah, masjid. Datengin masjid. Ibadah ada di masjid. Kenapa? Perjalanan termulia di alam semesta ini dimulai dari masjid menuju ke masjid dan akhirnya menghadap Tuhan yang punya miliknya, pemilik semua masjid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini bagaimana makmurkan masjid. Salat subuh di masjid. Yang laki-laki terutama salat subuhnya ada di masjid. Kalau dekat rumahnya musola, di musola, pokoknya tempat untuk salat, entah itu masjid, entah itu musola, makmurkan tempat-tempat itu. Kenapa? Karena di sana sumber berkah. Masjidil Aqsa gimana? Alladzi barakna haulahu, tempat yang kami berkahi di sekelilingnya. Berkah apa di situ? Imam Al-Qurtubi menjelaskan, di sana ada berkah. Berkah apa? Berkahnya yang pertama itu tanamannya subur. Tanamannya itu subur. Kemudian sungai-sungainya itu juga jernih airnya. Kalau dipandang itu enak. Kalau dipandang itu enak. Makanya saya pernah dengar ini dua warna ini kalau dipandang insya Allah bisa ngilangkan sumpek, bisa ngilangkan hati yang gelisah. Warna apa? Hijau. Warna hijau. Dan yang kedua warna kuning. Karena warna kuning disebutkan dalam Al-Quran tasurun nadhirin, warna yang bisa menyenangkan orang yang melihat. Ditafsir, dijelaskan orang kalau pakai sandal, warna sandalnya itu kuning, insya Allah jarang sumpek. Cuma jangan terus akhirnya yang laki pakai sarung kuning, baju kuning, peci kuning. Mohon maaf, kalau kulitnya putih agak pantas sedikit. Itu kalau kulitnya hitam, orang lihat dari jauh bingung.
Makhluk apa ini? Jadi sandalnya aja atau sebagian rumah ada yang dicat warnanya kuning, itu ngilangin sumpek itu. Warna kuning itu ngilangkan sumpek, ngilangkan gelisah. Nah akhirnya kenapa? Tujuannya kan ke langit. Terus berjumpa dengan Allah, ngapain ke Masjidil Aqsa? Ah, di situ kenapa? Satu, Masjidil Aqsa itu tempat berkah, tempatnya subur, sungainya jernih, dan berkah yang kedua, Imam Qurtubi mengatakan di sana banyak makamnya Nabi dan banyak makamnya wali. Makam-makamnya Nabi dan makamnya wali, keduanya adalah sumber barokah. Biasakan ziarah, budayakan ziarah, punya hubungan dengan orang-orang yang soleh. Sumbernya berkah di situ. Sumbernya berkah itu di situ. Habib, kenapa orang itu harus cari berkah? Yang pertama, Nabi Muhammad yang ngajarin cari berkah. Nabi sumbernya berkah, tapi Nabi orang yang paling semangat cari berkah. Nabi pernah minum bekas air wudhunya kaum muslimin, diambil diminum sama Nabi. Sahabat heran, kenapa diminum? Narju barokata aidil muslimin, aku berharap berkah tangannya orang-orang muslim. Nabi Muhammad SAW, berkah tangannya diminum sama Nabi. Berkah itu, ingat-ingat ya, inti kehidupan. Punya umur nggak berkah, maaf, hidupnya sama matinya sama. Punya ilmu nggak berkah, jadinya fitnah, ulama su. Punya harta nggak berkah, korun. Punya jabatan nggak berkah, Fir'aun. Berkah itu adalah inti kehidupan. Makanya dalam kehidupan kita carilah berkah. Nabi yang ngajarin perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan untuk mencari berkah. Makanya Isra wal Mi'raj itu waktu berkah di malam hari, tempat berkah di masjid, dan berada dengan manusia-manusia yang berkah. Naik ke langit. Allah di langit, salah. Akidahnya nggak benar kalau ada orang bilang Allah ada di langit. Bukannya Allah di langit, Beb. Salah. Kalau memang Allah di langit, coba dipikir aja pakai logika yang benar. Allah sama langit yang ada duluan siapa? Allah itu ada tanpa ada pendahuluan. Langit itu ciptaan Allah. Kalau memang Allah ada di langit, sebelum langit diciptakan, Allah di mana? Bingung kan? Makanya belajar akidatul awam. Nanti tahu Allah itu ada di mana. Allah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika naik ke langit itu tujuannya apa sih? Naik ke langit itu tujuannya apa? Nah, Imam Al-Qushairi, saya akan sebutkan dua pendapat ulama. Yang pertama Imam Al-Qushairi, yang kedua pendapatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud-Duror. Imam Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Tafsir Bahrul Madid yang dikutip pendapat beliau itu, Allah mengutus Nabi Muhammad ke bumi agar yang di bumi belajar ibadah menyembah Allah. Allah memperjalankan Nabi Muhammad ke langit agar penghuni langit belajar adab di dalam beribadah. Jadi intinya perjalanan untuk cari ilmu dan mengajarkan ilmu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan wa tasyarrufus samawati wa ma fawqahunna bi isyraqi nuri dzalikas siraj. Apa tujuannya Nabi Muhammad diperjalankan ke langit padahal Allah tidak ada di langit? Karena penghuni langit itu iri. Di bumi yang kita cintai ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orangnya di bumi? Mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa, tapi tidak turun azab karena di situ ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghuni langit merasakan iri setiap saatnya mereka beribadah, dan ketika Isra wal Mi'raj maka Allah muliakan penghuni langit
dengan langitnya dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasyarrufus samawat, menjadi mulia itu langit karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi semua kalau udah nyambung dengan Nabi mulia. Udah nyambung dengan Nabi mulia. Ini kain, nggak ada nilainya kain ini. Tapi ketika ini udah menjadi yang dipakai oleh Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, maka ini menjadi kain yang mulia. Jadi yang mulia. Apapun yang dari Nabi Muhammad itu jadinya pasti mulia. Orang sekarang sibuk corona. Di Solo udah ada yang kena. Sekolah di Solo libur 2 minggu. Saya di Solo itu libur 2 minggu sekarang ini. Bingung orang semua, corona dan lain sebagainya. Nabi Muhammad udah ngajarin, ini kalau kamu wudhu, kamu nggak akan kena corona. Virusnya corona itu tidak bertahan di antara jangka waktu sholat ke sholat yang lain, nggak bisa. Kalau Anda wudhu, selamat Anda. Anda mau makan, cuci tangan, ngikuti sunnah, selamat Anda. Selesai. Ini solusi. Dan ada salah satu artikel di Perancis itu mengatakan yang paling tidak mungkin terkena corona adalah wanita muslimah, khususnya yang menggunakan cadar. Kenapa? Tidak terkena debu dan gak pernah salaman dengan yang bukan mahram dan gak pernah cipika-cipiki. Selamat. Dulu cadar dikritik, sekarang orang mau niru cadar, maskeran. Bener gak? Sunnah Nabi itu paling hebat. Udah nggak usah pakai mikir, amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mau menggaris bawahi tadi Imam Qushairi tadi mau saya garis bawahi. Penting di akhir zaman ini, penting ini kalau perlu ini dicatat, dibuat status ini. Problem orang zaman sekarang itu 2. 1, tidak belajar ilmu agama. Problem yang kedua, salah guru di dalam mempelajari ilmu agama. 2 ini problemnya sekarang ini. 2 ini. Nah, Isra wal Mi'raj itu ngajarin. Kira-kira mampu nggak Allah memperjalankan Nabi Muhammad sendirian? Mampu apa enggak? Mampu kan? Tapi ditemani oleh malaikat Jibril. Kenapa? Itu satu sunnatullah. Orang yang mau sampai kepada Allah ditemani oleh orang yang sudah pernah menuju ke sana. Tidak akan murid itu sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada bimbingan mursyid, bimbingan syekh dan bimbingan guru. Enggak akan sampai murid itu. Beribadah tanpa ilmu kacau. Imam Al-Asmu'i beliau pernah cerita. Ada orang di pasar. Orang ini nyuri buah. Mungkin katakanlah buah yang gampang dipegang. Lalu nyurinya itu semangka, insya Allah langsung ketahuan itu. Nyuri buah yang gampang dipegang. Katakanlah apel, nyuri apel. Ini apel dibawa, setelah itu disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, setelah itu Imam Asmu'i cerita, ini keheranan. Ini mau niru Robin Hood apa gimana ini? Nyuri kemudian digunakan untuk sedekah. Tegur, Mas, ngapain kamu nyuri terus disedekahin? Nggak kamu makan? Haram loh itu. Iya, begini Imam, saya nyuri, dosanya 1. Saya sedekah, al-hasanatu bi asyri amsalihha, pahalanya 10. 10 kurangi 1, 9 saya dapat. Ini kata Imam Al-Asmu'i, ini orang nggak belajar dengan guru ini berarti. Ini nggak belajar dengan guru ini. Kamu tahu kamu mencuri dosa 1, kamu sedekah nggak diterima. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Selesai.
Nah, jadi orang itu harus dibimbing oleh guru. Dan akhir zaman jangan sampai salah cari guru. Jangan salah cari guru. Anda naik mobil disopirin sama orang yang nggak tahu ilmu nyopir, itu masih lebih ringan resikonya dibanding Anda dibimbing sama guru tapi orangnya yang nggak benar. Nabi udah menyampaikan yang namanya ulama su itu ada. Jangan diangkat jadi guru yang model begitu. Jangan diidolakan yang model begitu. Terus guru kita gimana? Ulama al-akhirah, ulama akhirat yang beneran. Cirinya apa? Idza ru'u dzikirallah. Dilihat aja ingetin kita kepada Allah. Orangnya zuhud, nggak ambisi duniawi, ilmunya dan amalnya selaras, ucapannya dan perbuatannya sejalan. Inilah yang namanya ulama akhirat. Kalau Anda bingung ini ulama akhirat atau beneran atau enggak, Anda sholat istikharah. Istikharah untuk cari guru lebih pas dibanding istikharah untuk cari istri. Benar, jangan sampai salah guru. Salah guru resiko Anda. Resiko beneran, jangan sampai salah guru. Nah, kemudian setelah itu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak hal. Saya nggak akan memperpanjang ceramah. Intinya hikmah-hikmah tadi banyak yang kita dapat. Dari mulai perintah sholat. Ini kalau perlu diingat quotes hari ini. Jadi ditulis ya. Salat hanya 30 menit namun memberikan keberkahan kepada waktu hidup kita 24 jam. Jangan sampai yang 30 menit kita tinggalkan karena yang 24 jam akan ikut berantakan. Yang kedua, kalau pengen berkah itu adalah inti kehidupan. Tidak ada kebaikan hidup di dalam orang yang tidak mendapatkan berkah. Yang ketiga, cari guru yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Isra wal Mi'raj ini merupakan hadiah Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi dakwah di Mekah itu tantangannya luar biasa. Tantangan itu semakin luar biasa setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Tantangan semakin berat. Dulu orang kafir cuma pakai lisan. Sekarang udah pakai fisik, ngancam. Nabi pernah tengah-tengah berjalan ada yang bawa tali, kain begitu diikat leher Nabi, ditarik sampai Nabi terjatuh. Hingga Abu Bakar As-Siddiq membela Nabi Muhammad SAW, seraya beliau mengatakan, "Ataqtulu rajulan yaqulu rabbiyallah?" Kamu membunuh orang hanya karena dia mengatakan Tuhanku Allah. Ganti Abu Bakar As-Siddiq yang dihajar. Semakin dihimpit, semakin dikekang, semakin didolimi. Akhirnya Nabi berpikir kita harus untuk mencari dakwah di tempat yang lain. Yang dipilih tempat Taif. Taif ini masih ada kerabat sama Nabi. Nabi dakwah di sana. Ada riwayat mengatakan kurang lebih 10 hari dakwahnya Nabi di sana. Dakwah Nabi ngajarin orang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Taif ada 3 orang tokoh. 3 orang tokoh di sana. Ketika Nabi datengin untuk diajak masuk Islam, mereka mengatakan, ada yang menjawab begini, memangnya Allah nggak punya nabi lain selain kamu untuk diutus?
Ada lagi yang menjawab, seandainya kamu bergantung di Ka'bah, saya tetap gak akan percaya kalau kamu itu Nabi. Yang satu lagi mengatakan, kalau seandainya kamu benar Nabi, kamu terlalu mulia untuk saya ajak bicara. Tapi kalau kamu itu bukan Nabi, kamu pendusta, maka enggak ada kebaikan untuk saya bicara dengan pendusta seperti kamu. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ya udah kalau memang begitu, tolong jangan engkau sampaikan penolakanmu kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Apa jawabnya mereka ketiga orang tadi ini? Mereka menjawab dengan mengatakan, hal ini yang pertama kali akan saya lakukan. Perjalanan Nabi Muhammad untuk keluar dari kota Taif, dan mereka telah menyiapkan anak-anak kecil dan orang-orang gila untuk melempari Rasulullah SAW. Rasul bersama Zaid bin Harithah, itu Nabi berjalan dilemparin batu berdarah-darah, sampai dikatakan warna sandal Nabi Muhammad ketika itu berubah menjadi warnanya darah. Nabi berjalan sekian langkah, berhenti untuk menahan sakitnya. Maka Zaid melindungi kaki Nabi, dan Zaid akhirnya mendapatkan lemparan-lemparan batu sampai Zaid pun juga berdarah. Berjalan lagi sekian langkah, Nabi berdarah lagi dan Nabi berhenti. Zaid melindungi Nabi dan Zaid pun dilempari batu. Terus sampai Nabi meninggalkan kota Taif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang terhina di muka bumi di saat ini tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, dilempari batu sampai berdarah. Anda pernah dengar ada orang dilempari batu sampai berdarah? Di dunia ini saat ini nggak ada. Sekalipun orang terhina nggak ada. Tapi bayangkan orang termulia di bumi dan di langit, di antara semua makhluk Allah, Nabi Muhammad SAW mengalami hal semacam ini. Bahkan dalam hadis dikatakan, Nabi pernah ditanya sama salah seseorang, ditanya, apa saat-saat terberat dalam kehidupanmu ya Rasulullah? Dianggap pasti perang Badar, tapi mengatakan bukan perang Badar. Saat terberat dalam kehidupanku adalah ketika aku ditolak untuk dakwah di kota Taif dan keluar dengan dilempari batu. Keluar Rasulullah SAW, sampainya Nabi Muhammad menyaksikan ada pohon, Nabi bersandar di situ. Zaid berdarah, sahabat Nabi yang mulia. Nabi Muhammad penuh dengan darah. Kenapa yang mereka pilih orang-orang Taif itu orang gila sama anak kecil? Karena mereka sebenarnya udah takut kalau sampai darahnya Nabi itu netes, tumpah ke bumi, dan yang menyebabkan tertumpahnya darah adalah orang dewasa dan berakal, spontan turun azab dari Allah. Makanya ketika salah satu peperangan Nabi terkena panah di pipinya, Nabi berusaha agar darahnya nggak jatuh. Dipegangin sama Nabi darah. Nah, ini kalau sampai netes, ini orang itu langsung spontan kena azab dari Allah. Dilindungi sama Nabi. Sampai-sampai sahabat yang menyaksikan itu mengatakan, ya Rasulullah, doakan kejelekan untuk mereka. Nabi menjawab apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, beri hidayah kaumku, mereka nggak tahu sebenarnya ya Allah. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Duduk Nabi Muhammad. Ketika Nabi berdoa, doanya sangat masya Allahumma inni ashku ilaika dhu'afa quwwati. Ya Allah, aku mengeluh, aku orang yang lemah, aku nggak punya strategi. Wahawani anin nas, rendahnya diriku di mata manusia. Ya Allah, kepada siapa engkau akan menyerahkanku? Apakah kepada musuh yang jahat kepadaku, atau kepada siapa engkau akan menyerahkanku ya Allah? Ya Allah, semuanya ini aku jalani
jika engkau tidak murka kepadaku ya Allah, maka aku enggak akan peduli terhadap apapun yang aku alami. Doanya Nabi enggak sekalipun nyebut orang-orang yang telah melukai Nabi Muhammad. Menyaksikan doa seperti ini, jangankan kita manusia yang teriris hatinya, malaikat itu enggak punya nafsu, tapi malaikat marah. Malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, aku diutus sama Allah. Malaikat gunung mau izin menghadapmu. Kalau kamu berkenan, gunung akan diangkat dan dijatuhkan kepada orang-orang Taif itu. Maka ketika itu Nabi menjawab, aku berharap semoga dari keturunan mereka yang disulbi mereka akan muncul orang-orang yang akhirnya membela agama ini. Dan akhirnya kita pernah meneliti di kitab tarikh, sebagian orang yang menolak dakwahnya Nabi ketika itu, mereka akhirnya masuk dalam agama Islam. Dan banyak di antara mereka yang menjadi orang yang kuat keimanannya karena doa Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang berdakwah, jangan gampang patah hati, jangan gampang emosi. Rintangan apapun kita dalam dakwah enggak seujung kuku dari rintangannya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan keburukan untuk siapapun yang menolak dakwah beliau. Hingga akhirnya keesokan harinya Nabi Muhammad berjalan. Zaid nanya, ya Rasulullah, kita mau kemana lagi sekarang? Zaid udah gak bisa mikir. Di Mekah ditolak, di Taif diusir, kita mau kemana lagi? Ya kita pulang ke Mekah. Zaid mengatakan, kita pulang ke Mekah lagi ya Rasulullah, kembali ke mereka yang menghina kita, menghajar kita, menzalimi kita. Maka Nabi mengatakan dengan penuh keyakinan, Zaid, engkau akan menyaksikan selepas semuanya ini akan ada farajan wa makhrajan, akan ada solusi dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya dan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keyakinan Nabi ini terbukti ketika Fathu Makkah. Semua orang Makkah yang dulu mengusir Nabi menyerah dan akhirnya ikut masuk dalam agama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saya mau memetik satu pelajaran, dan ini sebagai penutup daripada ceramah ini. Sikap Nabi ini harus kita jadikan pedoman hidup kita. Saya nggak membahas sifat pemaafnya Nabi, udah sering banyak yang bahas para ulama. Saya mau membahas bagaimana Nabi punya keyakinan sudah diusir, udah dizalimi, udah ditolak, Nabi mengatakan apa? Saya akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seorang Muhammad Rasulullah SAW. Dan akhirnya Allah wujudkan. Siapa yang menang? Rasulullah SAW. Ini jadi pola pikir kita. Makanya kita bisa ambil pelajaran. Orang itu harus berpikir positif. Jangan jadi orang yang berpikir negatif. Mari kita tuh berpikir positif. Positif itu gimana sih? Berpikirnya tuh ke depan yang bagus. Gak akan terjadi apa-apa. Virus corona masuk, aman, gak akan ada yang kena. Yang sudah kena sakit corona, seminggu lagi sembuh. Berpikirnya itu positif. Ini Rasulullah SAW. Kita ini sekarang dibelenggu sama pikiran kita sendiri. Mau baru kadang mau buka toko, wah ini nggak mungkin laris, pasti nggak laris. Nah, saya ingatkan, pikiran kita itu doa. Kalau kita mikir yang bagus, seakan-akan kita berdoa minta yang bagus. Tapi kalau kita doanya itu, mikirnya itu buruk, berarti kita doa juga mengharap keburukan. Sekarang ini pokoknya pikirkan hanya yang bagus, tiru Nabi Muhammad. Habib, ada orang mencaci maki saya,
menghina saya, mengolok-olok saya, Anda jangan anggap dia penghina atau dia orang pencaci, jangan. Anda mikirnya yang positif, dia pemberi pahala kepada saya. Enak kan? Enak. Habib, saya ini seorang istri, punya suami saya bersikap yang gak baik kepada saya dan berpikiran ini suami gak baik, berpikir yang positif, suamiku adalah tangga surgaku, kalau saya sabar menghadapi dia, insya Allah saya akan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah berpikir negatif, berpikir positif. Tiru Nabi Muhammad SAW, tiru Rasulullah SAW, berpikirnya positif, semuanya bagus, semuanya pasti akan baik, semuanya pasti akan indah. Saya bingung kadang-kadang diundang pengajian, setiap hari panitianya telepon, takut kalau saya nggak hadir. Ini kan berpikir negatif ini. Saya bilang insya Allah kalau nggak kiamat, kalau kiamat saya nggak mau hadir. Siapa yang mau hadir pengajian kiamat begini? Kalau nggak kiamat sama saya masih sehat, saya akan hadir. Kalau saya sakit di infus, saya nggak mungkin hadir. Tapi semoga sehat terus. Orang ini harus berpikir positif, rubah pikiran kita yang negatif jadi pikiran kita yang positif. Teman kita itu orangnya buruk, gak bisa dinasehatin, jangan. Teman kita orangnya baik, sekarang belum terima nasihat, besok pasti akan terima nasihat. Gitu. Punya anak saya kok susah diatur, anak saya gampang diatur, besok insya Allah akan gampang diatur. Jadi gak ada pikiran negatif, positif semuanya. Nabi itu nggak mau bilang umatnya masuk neraka, nggak mau. Nabi bilang apa? Umatku semuanya masuk surga kecuali yang nggak mau. Nggak bilang umatku masuk neraka, nggak mau pakai yang negatif, nggak mau pakai yang positif. Itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya ambil pelajaran Isra wal Mi'raj, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita baru keluar dari tempat ini akan jadi orang yang penuh dengan kebaikan. Berpikirlah kalau sekarang ini kita mengalami kesulitan, berpikirlah besok itu pasti indah. Besok sulit, besoknya lebih indah. Terus berpikir, pokoknya jangan mikir yang buruk, jangan mikir yang enggak baik, selalulah berpikir yang positif. Udah mau selesai, baru dikasih tisu ini. Gak apa-apa tapi. Jadi berpikir yang positif, semuanya itu baik. Saya udah bisnis ini gagal, buka bisnis lagi, bentar lagi sukses. Habib, saya sudah ngelamar ke sana, nggak diterima lamaran saya. Saya ngelamar gadis yang lain, nggak diterima lagi, lamar terus. Nanti kan ada yang khilaf yang mau nerima, insya Allah. Ya positif aja, nggak usah mikir yang negatif. Nih PD-nya Nabi Muhammad. Z, jangan khawatir. Udah, ini abis diusir ini. Z, kamu jangan khawatir. Ini nanti mereka, ini yang menang saya. Nanti akan ada jalan keluar. Subhanallah, karena berpikir positif Allah berikan jalan keluar. Makanya ini adalah bagian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku adalah tergantung daripada prasangka hambaku, silahkan hambaku mau berprasangka apapun juga kepada aku. Dulu ada film pendidikan, judulnya The Secret, artinya rahasia. Di film itu diungkapkan, orang kalau sering berpikir tentang sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi kalau ada orang berpikir dia itu pengen punya rumahnya positif, rumahnya nanti gede bisa buat terima tamu, nanti masa depannya dia punya rumah gede bisa buat terima tamu. Tapi kalau orang berpikir negatif, ya saya yang penting rumah sederhana aja, yang penting ada atapnya, bocor-bocor dikit nggak ada masalah, ya dapatnya rumah persis seperti yang dipikirkan. Benar. Makanya berpikir yang bagus itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya ulang lagi, saya tergantung prasangka hambaku. Kalau ada di antara kita yang sakit, jangan pernah berpikir saya tidak akan sembuh. Berpikirlah insya Allah saya pasti sembuh. Yang ngasih kesembuhan bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang sedang ada problem,
saya pasti akan bisa menyelesaikan problem itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada yang susah, hidup saya pasti akan senang. Berpikir positif, maka Allah akan mengabulkan, memberikan, menganugerahkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Semoga pertemuan ini jadi pertemuan yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina maftah alaina wa ala auladina wa ala talabatina futuhal arifin wafaqihna wa iyyahum fid din wa alimna wa iyyahum ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam wa ala man wa habibuna Ali wa man wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa ala man wa masyayikhina al-kiram Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani fi mithli hadhihi jalsah wal munasabat wa ila khatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin Allah, sebelum ditutup, jangan pernah takut dengan virus corona atau apapun juga. Laksanakan sholat dengan bagus, wudu, kemudian sering-sering tiap pagi dan maghrib baca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dikatakan dalam hadis yang sahih, orang yang membaca itu pagi 3 kali maka tidak akan ada madharat yang menimpa dia sampai sorenya. Dibaca di maghrib 3 kali, maka sepanjang malam sampai pagi nggak akan ada madharat yang menimpa dirinya. Semoga insyaallah negara kita diangkat semua virus, penyakit, diberikan kesejahteraan kepada para pemimpin kita, para ulama kita semuanya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.